Oke, baik saudara-saudara, kembali lagi bersama saya di Oloan King Channel. Salam sejahtera buat kita semuanya. Apa kabar nih dengan kalian? Semoga kita semua dalam keadaan sehat dan berada di lindungan yang maha kuasa. Di video kali ini saudara-saudara, seperti biasa kita bisa menyaksikan pernyataan kembali dari salah satu netizen yang saya kutip dari akun TikTok ya. Seperti apa pernyataannya, langsung saja kita saksikan. Pendukung Pak Prabowo. Pak Prabowo mau dikudeta tuh. Satu tujuan yang harus kita sepakati bersama, yaitu menyelamatkan bangsa dan negara. Jadi semuanya harus sepakat bahwa langkah kita adalah menyelamatkan bangsa dan negara. Titik. Nah, oleh karena itu, masing-masing klaster harus mulai menyiapkan kekuatan, menggalang kekuatan, menjahit kekuatan untuk bersama-sama melakukan tindakan apabila perlu adalah tindakan 98 yang kedua. Itu yang harus kita lakukan. Karena semua yang ada saat ini tidak bisa kita harapkan. Tidak bisa kita harapkan. Jadi kita harus melakukan langkah besar, melakukan persiapan diri, menjahit kekuatan untuk merobohkan pemerintahan ini. Setuju nggak? Setuju nggak? Setuju gitu ya. Nah, baru kita tata. Berkali-kali kita membuat suatu deklarasi, diabaikan, dianggap angin lalu. Tapi kalau kita bisa menggalang kekuatan, kita duduk ke MPR, baru bergetar mereka semuanya. Sama siapa, Bun? Sama mantan-mantan jenderal itu. Saya sudah kasih peringatan jauh-jauh hari. Ya, hati-hati dengan FPI HTI. Karena mereka sudah menggandeng mantan-mantan jenderal. Tujuan untuk apa? Menggulingkan Prabowo. Mereka sebenarnya ngancem tuh waktu mereka ngirim surat ke DPR untuk supaya Gibran dilengsarkan, tapi dicuekin. Bahkan mereka ketika mau ketemu Pak Prabowo sama Pak Prabowo ditolak. Malah Pak Prabowo meminta teman-temannya, mantan-mantan jenderal dari Pepabri, dari komunitas Angkatan Laut, Angkatan Udara, polisian, untuk menyatakan bahwa komunitas mantan jenderal ini nih yang ngirimin surat yang bikin 8 poin ini adalah perkumpulan mantan jenderal yang ilegal. Nah, sekarang mereka marah. Mereka ingin menunjukkan kekuatan, kan saya udah bilang jauh-jauh hari. Saya sudah memberi peringatan loh, hati-hati. Harusnya kalian itu pendukung Prabowo, ya. Bersuara seperti kami. Kami, walaupun dulu 2 periode tidak pernah mendukung Prabowo, tapi kami ini militan. Kami orang yang tahu terima kasih. Bahkan saya menggunakan nama jenderal karena saya mendukung Pak Prabowo, walaupun dulu saya tidak dukung Prabowo. Tapi ketika si Kumis menghina kami sebagai termul-termul, ada oknum termul yang dia mengatakan bahwa data orang-orang korup dicatat oleh Pak Jokowi kemudian diserahkan ke Pak Prabowo. Ini konsepnya apa? Undang-undang Tipikor, barang siapa mengetahui melihat persekongkolan jahat dalam hal ini korupsi, kemudian tidak melaporkan penegak hukum, dia adalah bagian dari koruptor itu sendiri. Disitulah kesongkongan dari oknum termul itu. Iya, itulah dia saudara-saudara pernyataan dari beberapa netizen yang saya kutip dari akun TikTok. Seperti apa nih tanggapan kalian? Silahkan tinggalkan di kolom komentar ya. Sebentar, jangan di skip dulu. Di sini kita kembali membahas tentang di mana Presiden Prabowo Subianto memutuskan mencabut izin usaha pertambangan atau IUP 4 perusahaan yang beroperasi di kawasan Raja Ampat, Papua Barat. Menteri Sekretaris Negara Mensenak yaitu Prasetyo Hadi mengatakan pencabutan dilakukan atas berbagai pertimbangan dan persetujuan Prabowo. Ya, di sini wisata dan panorama yang sangat indah dijadikan tambang saudara-saudara. Demi ya, money ya. Baik, kita lanjut. Lalu beliau mengatakan kemarin Bapak Presiden memimpin ratas bahas IUP di Raja Ampat dan atas persetujuan Presiden memutuskan bahwa pemerintah akan mencabut IUP untuk 4 perusahaan di Kabupaten Raja Ampat. Kata Menteri Sekretaris Negara. Lalu Kementerian SDM mencatat ada 5 perusahaan yang mendapat izin melakukan pengerukan untuk tambang di sekitar wilayah Raja Ampat, Papua Barat. 2 perusahaan memperoleh izin dari pemerintah pusat yaitu PT Gap Nikel
dengan izin operasi produksi sejak 2017 dan PT Anugrah Surya Pratama atau ASP dan izin operasi produksi sejak 2013. 3 perusahaan lainnya memperoleh izin dari pemerintah daerah Bupati Raja Ampat, yaitu PT Mulia Remon Perkasa atau MRP dan IUP diterbitkan pada 2013. PT KW Sejahtera Mining atau KSM dengan IUP diterbitkan pada 2013 dan PT Nurham dengan IUP diterbitkan pada 2025. Nah, lalu pertambangan nikel di Raja Ampat, saudara-saudara, menimbulkan polemik belakangan ini ya. Bupati Raja Ampat, Orideko Burda menyebut penambangan menimbulkan pencemaran lingkungan. Padahal 97% wilayah Raja Ampat merupakan daerah konservasi, di mana ia mengeluh tidak bisa berbuat banyak terkait masalah itu. Pasalnya, kewenangan penertiban dan pencabutan izin berada di pemerintah pusat. 97% Raja Ampat adalah daerah konservasi, sehingga ketika terjadi persoalan pencemaran lingkungan oleh aktivitas tambang, kami tidak bisa berbuat apa-apa karena kewenangan kami terbatas, kata Orideko di Sorong Sabtu 31 Mei 2025. Sejumlah aktivis juga yaitu Greenpeace Indonesia dan 4 pemuda Papua pun memprotes keberadaan tambang nikel di Raja Ampat. Protes mereka sampaikan saat Wakil Menteri Luar Negeri Arif Hafaz itu tengah pidato dalam acara Indonesia Critical Minerals Conference 2025 di Jakarta Selasa 3 Juni 2025. Nah, lalu saudara-saudara, mereka juga membentangkan sejumlah spanduk berisi penolakan terhadap pertambangan nikel di Papua, khususnya di Raja Ampat. Sejumlah spanduk itu antara lain bertuliskan Nickel Mines Destroy Life dan Save Raja Ampat from Nickel Mining. Selain spanduk, mereka turut menerbangkan banner bertuliskan What's the true cost of your nickel? Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan pun menemukan pelanggaran serius terhadap 4 kegiatan pertambangan nikel di wilayah Raja Ampat. Temuan itu didapat selama proses pengawasan Kementerian Lingkungan Hidup atau Badan Pengendalian Lingkungan Hidup pada tanggal 26 hingga 31 Mei 2025. Iya. Adapun 4 perusahaan tambang nikel yang menjadi objek pengawasan KLH antara lain PT Gak Nikel, PT KW Sejahtera Mining, PT Anugrah Surya Pratama, dan PT Mulia Remon Perkasa atau PT MRP. Sementara Kementerian SDM sebelumnya mengklaim tidak menemukan masalah berarti pada pertambangan nikel di Kabupaten Raja Ampat. Dan informasi disampaikan Direktur Jenderal Mineral dan Batubara atau Minerba Kementerian SDM Tri Winarnusai bersama dengan Menteri SDM Bahlil Lahadalia mengunjungi kawasan pertambangan di daerah tersebut. Iya. Baik saudara-saudara, sampai di sini dulu pertemuan kita, pembahasan kita, di mana kita juga sudah mendengarkan pernyataan dari beberapa netizen yang saya kutip dari akun TikTok ya. Seperti apa tanggapan kalian? Silahkan tinggalkan di kolom komentar. Dan juga kita sudah membahas tentang di mana Prabowo cabut 4 izin usaha tambang nikel di Raja Ampat. Dan terima kasih juga buat saudara-saudara yang sudah menonton, yang sudah support aku. Terima kasih. Jangan lupa di like, berikan komentar kalian di bawah, dan please share video ini dan subscribe dan nyalakan loncengnya. Terima kasih.